Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Gauri Saskia Putri, NPM 191434075, kelas 5A PGSD, Universitas Muslim Nusantara Al-Basriah Medan. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan materi mata kuliah pembelajaran bahasa dan sastra yang berjudul Pendekatan World Language. Nah, pada pendekatan World Language dalam pembelajaran bahasa secara umum, World Language dapat dinyatakan sebagai perangkat wawasan yang mengarahkan kerangka pikir praktisi dalam menentukan bahasa sebagai materi pelajaran, isi pembelajaran, dan proses pembelajaran. Nah, pengembangan wawasan World Language dipahami konsep konstruktivisme, Language Experience Approach atau LEA, dan progresifisme dalam pendidikan. Wawasan yang dikembangkan sehubungan dengan bahasa sebagai materi pelajaran dan penentuan isi pembelajarannya diwarnai oleh fungsionalisme dan semiotika atau Edelskay, Altweger, dan Flores 1991. Sementara itu, prinsip dan penggarapan proses pembelajarannya diwarnai oleh progresifisme dan konstruktivisme, menyatakan bahwa siswa membentuk sendiri pengetahuannya melalui peran aktifnya dalam belajar secara utuh atau whole dan terpadu atau integrate dari Roberts 1996. Nah, siswa termotivasi untuk belajar jika mereka melihat bahwa yang dipelajarinya itu diperlukan oleh mereka. Tentunya tuh guru berkewajiban untuk menyediakan lingkungan yang menunjang untuk siswa agar mereka dapat belajar dengan baik. Berdasarkan konsepsi bahwa pengajaran bahasa mesti didasarkan pada kenyataan penggunaan bahasa, maka isi pembelajaran bahasa diorientasikan pada topik pengajaran seperti membaca, menulis, menyimak, dan bicara. Nah, pada slide selanjutnya kita akan membahas tentang komponen-komponen World Language. Menurut Rothman dan Fraser 1991 dalam surat Tina dan Teguh Prakoso 2003, ada 8 komponen World Language, yaitu reading aloud, sustained silent reading, shared reading, journal writing, guided reading, independent reading, dan independent writing. Namun, sesuai dengan definisi World Language, yaitu pembelajaran bahasa yang disajikan secara utuh dan tidak terpisah-pisah. Maka, dalam penerapan setiap komponen World Language di kelas, harus pula melibatkan semua keterampilan dan unsur bahasa dalam kegiatan pembelajaran. Nah, apa aja sih komponen World Language? Nah, yang pertama itu komponen World Language reading aloud. Nah, apa sih tuh reading aloud? Nah, reading aloud itu adalah kegiatan membaca yang dilakukan oleh guru dan siswa. Nah, di sini tuh guru dapat menggunakan bacaan yang terdapat dalam buku teks atau buku cerita lainnya. Dan guru membacakannya dengan suara keras dan intonasi yang benar, sehingga setiap siswa itu dapat mendengarkan dan menikmati ceritanya. Di
sini tuh kegiatan ini tuh dapat bermanfaat jika dilakukan di kelas rendah. Dan manfaat lainnya yang didapat dari reading aloud ini antara lain yaitu meningkatkan keterampilan menyimak, memperkaya kosakata, membantu meningkatkan membaca pemahaman, dan tidak kalah pentingnya adalah menumbuhkan minat baca pada siswa. Nah, yang kedua komponen dari whole language ini ada sustained silent reading. Apa sih itu? Biasa disebut itu SSR. Nah, kegiatan ini tuh membaca dalam hati yang dilakukan oleh siswa. Dalam kegiatan ini, kesempatan untuk memilih buku atau materi yang akan dibacanya. Pesan yang ingin disampaikan kepada siswa melalui kegiatan ini, yang pertama, membaca adalah kegiatan yang paling menyenangkan. Yang kedua, membaca dapat dilakukan oleh siapapun. Yang ketiga, membaca berarti kita berkomunikasi dengan pengarang buku tersebut. Yang keempat, siswa dapat membaca dan berkonsentrasi pada bacaannya dalam waktu yang lama. Yang kelima, guru percaya bahwa siswa memahami apa yang mereka baca. Dan yang keenam, siswa dapat berbagi pengetahuan yang menarik dari materi yang dibacanya setelah kegiatan SSR berakhir. Nah, pada komponen ketiga yaitu journal writing. Kegiatan ini kita ngapain sih gitu kan? Nah, journal writing ini menulis jurnal, siswa dilatih untuk lancar mencurahkan gagasan dan menciptakan kejadian di sekitarnya tanpa sekaligus memikirkan hal-hal yang bersifat mekanik. Nah, kalau menurut Tom Case ini pada tahun 1991 dia menyatakan bahwa penekanan pada hal-hal yang bersifat mekanik membuat tulisan mati, karena hal tersebut tidak mengizinkan gagasan siswa tercurah secara alami. Nah, maka dengan demikian, siswa dapat bebas mencurahkan gagasan tanpa merasa cemas dan tertekan memikirkan mekanik tulisannya. Nah, pada kegiatan ini terdapat banyak manfaat yang dapat diperoleh gitu ya dari kegiatan menulis jurnal. Apa aja sih manfaatnya? Itu yang pertama, meningkatkan kemampuan menulis. Ini ngapain sih gitu? Dengan menulis jurnal, siswa itu akan terbiasa mengungkapkan pikirannya dalam bentuk tulisan yang kemudian membantunya untuk mengembangkan kemampuan menulis. Nah, yang kedua itu ada meningkatkan kemampuan membaca. Nah, di sini tuh siswa pasti secara spontan akan membaca hasil tulisannya tuh, membaca tulisannya sendiri gitu kan. Setiap ia selesai menulis jurnal itu gitu, tanpa disadari itu dapat melatih kemampuan membacanya, sehingga dengan menulis jurnal siswa tersebut juga meningkatkan kemampuan membaca. Nah, yang ketiga, menumbuhkan keberanian menghadap resiko. Karena menulis jurnal itu bukan kegiatan yang harus dinilai, maka siswa tidak perlu takut untuk berbuat salah. Seperti pepatah, tidak perlu takut salah karena itu adalah proses belajar gitu kan. Nah, bahkan di sini tuh memberi kesempatan sebagai sarana untuk bereksplorasi gitu. Nah, yang keempat, memberi kesempatan untuk membuat refleksi. Di sini tuh melalui menulis jurnal dapat merefleksikan apa yang dipelajarinya dan yang dilakukannya. Nah, yang kelima, memvalidasi pengalaman dan perasaan pribadi.
perasaan pribadi, misalnya pengalaman gitu ya. Pengalamannya kejadian apa aja yang dialami oleh siswa, baik di luar sekolah maupun di luar sekolah yang dapat diungkapkan dalam jurnal gitu ya. Kegiatan ini tuh dapat menghargai apa yang ditulis siswa, akan membuat siswa merasa dihargai juga gitu loh. Nah, yang keenam, memberikan tempat yang aman dan rahasia untuk menulis. Kegiatan ini dapat dilakukan pada siswa di kelas tinggi gitu ya. Jurnal itu sebagai sarana untuk mengungkapkan perasaan pribadi, seperti biasa kita sebut tuh buku diari, ya nggak sih? Atau buku harian gitu ya, apa yang kita alami kita tulis gitu ya. Siswa boleh guru itu boleh membaca jurnalnya atau tidak, karena kan itu pribadinya gitu, terserah siswanya kepada gurunya terbuka gitu ya. Nah, yang ketujuh, meningkatkan kemampuan berpikir. Di sini itu meminta siswa menulis jurnal berarti melatih mereka melakukan proses berpikir, mengingat kembali kejadian yang mana akan diceritakan dan menyusut informasi yang dimiliki menjadi cerita yang dapat dipahami pembaca. Nah, yang kedelapan, meningkatkan kesadaran akan peraturan menulis. Nah, di sini tuh guru dapat mengetahui kejadian atau materi mana yang berkesan dan dipahami siswa, dan mana bagian yang membuatnya bingung gitu. Dengan menulis jurnal, siswa dapat belajar tata cara menulis seperti penggunaan huruf besar, tanda baca, dan struktur kalimat gitu ya. Siswa juga dapat memulainya dengan menggunakan topik, judul, halaman, dan subtopik gitu. Bisa juga isi jurnalnya itu berupa dialog seperti percakapan atau cerita bersambung. Itu dapat melatih siswa. Nah, selanjutnya itu menjadi alat evaluasi. Maksudnya gimana sih? Menjadi alat evaluasi itu siswa dapat melihat kembali jurnal yang ditulisnya dan menilai sendiri kemampuan menulisnya itu udah gimana gitu. Mereka bisa menanyakannya kepada guru, bagaimana komentar guru atau respon atas kemajuannya. Guru pun dengan jurnal ini guru dapat menilai sebagai sarana kemampuan bahasa siswa gitu. Bisa dijadikan sebagai menilai dengan penguasaan materi dan gaya penulisannya bagaimana, udah termasuk kemajuannya gitu. Nah, selanjutnya menjadi dokumen tertulis. Menjadi dokumen tertulis itu berarti kayak dijadikan momen ya, jadikan momen kenang-kenangan gitu, sebagai perkembangan hidup atau pribadinya. Setelah nanti mereka dewasa, mereka dapat melihat kembali, mereka baca-baca, mereka buka, oh dulu waktu SD pernah ngalami yang kayak gini nih gitu kan, dulu waktu SD ini dulu aku kayak gini nih kan gitu ya. Waktu udah dewasa dilihat-lihat kembali, itu menjadi kenangan gitu ya. Mereka juga dapat menilai gitu ya kan, yang mana sih pengalaman yang penting banget gitu, apa yang paling lucu momennya waktu SD gitu sih.
Nah, komponen selanjutnya yaitu shared reading. Shared reading ini apa sih? Shared reading ini kegiatan membaca bersama antara guru dan siswa. Mereka harus mempunyai buku untuk dibaca bersama. Kegiatan ini dapat dilakukan di kelas rendah maupun di kelas tinggi, gitu kan? Ada beberapa cara melakukan kegiatan ini, yaitu guru membaca dan siswa mengikutinya untuk kelas rendah. Yang kedua, guru membaca dan siswa menyimak sambil melihat bacaan yang tertera pada buku. Dan yang ketiga, siswa membaca bergiliran. Maksudnya pada kegiatan ini tuh sambil melihat tulisan, siswa berkesempatan untuk memperhatikan gurunya sebagai model. Yang kedua, memberikan kesempatan untuk memperlihatkan keterampilannya membaca untuk memperlihatkan keterampilan membacanya. Dan maksud dari kegiatan itu, siswa yang masih kurang terampil dalam membaca dapat mencontoh membaca yang benar itu bagaimana. Nah, komponen yang kelima itu guided reading. Guided reading itu atau biasa disebut juga membaca terbimbing. Guru menjadi pengamat atau fasilitator. Di sini tuh guru lebih berperan sebagai model dalam membaca. Nah, dalam membaca terbimbing, penekannya bukan dalam cara membaca itu sendiri, tetapi lebih pada membaca pemahaman. Nah, komponen yang keenam yaitu guided writing atau menulis terbimbing, seperti dalam membaca terbimbing. Dalam menulis terbimbing, peran guru atau fasilitator membantu siswa menemukan apa yang ingin ditulisnya dan bagaimana menulisnya dengan jelas, sistematis, dan menarik. Nah, di sini tuh guru sebagai pendorong, bukan pengatur, sebagai pemberi saran, bukan pemberi petunjuk pada pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Seperti memilih topik, membuat draft, memperbaiki, dan mengedit dilakukan sendiri oleh siswa. Maksudnya itu gimana sih? Misalkan gini, siswa dalam menulis jurnal itu salah gitu, tapi guru bukannya malah mengatur, ini tuh begini harusnya tuh nggak gini gitu, tapi lebih ke dorong. Misalkan salah menulis topiknya gitu, pada topik para diberikan saran pendorong sarana gitu kan. Misalkan pada paragraf pertama nih, topiknya itu apa gitu, lebih kayak dikasih sedikit contoh gitu ya. Nah, komponen yang terakhir itu independent reading atau membaca bebas, yang artinya kegiatan membaca yang memberi kesempatan kepada siswa untuk menentukan sendiri materi yang ingin dibacanya. Nah, jika guru ingin menerapkan independent reading, maka guru sebaiknya menyiapkan bacaan yang diperlukan untuk siswa, dapat berupa fiksi maupun non-fiksi. Pada awal penerapan independent reading ini, guru dapat membantu siswa memilih buku yang akan dibacanya dengan memperkenalkan buku-buku tersebut. Misalnya, guru membacakan sinopsisnya atau ringkasan buku yang terdapat pada halaman sampul, atau jika pernah membaca buku, guru menceritakan sedikit tentang buku tersebut. Dengan begitu, siswa akan termotivasi untuk memilih buku atau membacanya sendiri. Jadinya kan begitu. Nah, yang terakhir, ciri-ciri kelas world language. Nah, ada 7
ciri yang menandakan kelas whole language. Yang pertama, kelas yang menerapkan whole language penuh dengan barang cetakan. Maksudnya itu apa sih? Seperti barang-barang yang tergantung di dinding, di pintu, di furniture gitu. Atau biasanya tuh label yang dibuat siswa ditempel pada meja, lemari, dan sudut belajar. Dapat juga gitu membuat salah satu sudut kelas itu diubah menjadi perpustakaan gitu, yang mana terdiri biasanya tuh ada buku, ada majalah, koran, kamus, buku petunjuk, dan berbagai macam barang cetak lainnya gitu. Ya, agar terlihat cantik, dapat disusun dengan rapi berdasarkan pengarang atau sejenisnya, sehingga memudahkan siswa mudah memilih jika ingin membacanya. Nah, yang kedua, pada ciri kelas whole language itu guru berperan sebagai model. Maksudnya, guru menjadi contoh perwujudan bentuk aktivitas berbahasa yang ideal dalam kegiatan membaca, menulis, menyimak, dan bicara. Di sini tuh siswa mendengarkan cerita biasanya melalui tape recorder untuk mendapatkan contoh membaca yang benar. Nah, yang ketiga, ciri kelas whole language, siswa bekerja dan belajar sesuai dengan tingkat kemampuannya. Maksudnya, agar siswa dapat belajar sesuai dengan tingkat perkembangannya, tidak dipaksakan. Jika siswa tidak bisa dengan ini, ya kita beri dorongan untuk pelan-pelan agar dia mengejar ketertinggalannya. Nah, maka di kelas itu kita dapat menyediakan buku dan materi yang menunjang gitu untuk mendorong siswa tersebut. Nah, yang keempat, siswa dapat berbagi tanggung jawab dalam pembelajaran. Maksudnya, peran guru di kelas whole language lebih sebagai fasilitator, dan siswa mengambil alih beberapa tanggung jawab yang biasanya dilakukan guru. Maksudnya, siswa seperti menjaga kebersihan dan kerapian kelas gitu. Nah, yang kelima, ciri-ciri kelas whole language, siswa terlibat secara aktif dalam pembelajaran bermakna. Maksudnya tuh siswa aktif terlibat dalam kegiatan pembelajaran yang membantu mengembangkan rasa tanggung jawab dan tidak tergantung. Siswa terlibat dalam kegiatan kelompok kecil atau individu, seperti dalam pembelajaran gitu. Ada di mana materi yang biasa guru dapat menilai secara per kelompok dan per individu gitu ya. Seperti menuliskan kembali cerita rakyat atau membuat draft buku
seperti ide pokok setiap paragraf gitu. Nah, yang keenam, ciri-ciri kelas world language, siswa berani mengambil risiko dan bebas bereksperimen. Guru di kelas world language menyediakan kegiatan belajar dalam berbagai tingkat kemampuan sehingga semua siswa dapat berhasil gitu. Contohnya, hasil kerja setiap siswa dipajang tanpa tanda koreksi gitu. Setiap siswa terpampang gitu, hasil kerja setiap siswa terpampang di seputar ruangan kelas gitu. Itu dapat memberikan semangat pada siswa tersebut gitu kan. Nah, yang ketujuh, ciri-ciri kelas world language, siswa mendapatkan balikan atau feedback positif baik dari guru maupun temannya. Nah, di sini ciri kelas world language, pemberian feedback dilakukan dengan segera, seperti meja ditata secara berkelompok agar memungkinkan siswa berdiskusi, berkolaborasi, dan melakukan konferensi. Maksudnya konferensi antara guru dan siswa memberi kesempatan pada siswa untuk melakukan penilaian diri dan melihat perkembangan diri. Siswa yang mempresentasikan hasil tulisannya mendapat respon positif dari temannya. Hal ini tuh dapat membangkitkan rasa percaya diri pada siswa. Nah, dari ketujuh ciri yang sudah saya sebutkan tadi, guru dapat melihat bahwa siswa berperan aktif dalam pembelajaran. Guru tidak perlu lagi berdiri di depan kelas menyampaikan materi. Sebagai fasilitator, guru berkeliling kelas, mengamati dan mencatat kegiatan siswa. Dalam hal ini, guru menilai siswa secara informal. Nah, sekian dari materi yang sudah saya tampilkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.